Stadion Manahan Solo dan kita lihat bagaimana suasana yang sangat luar biasa berada di sana, Doni. Iya. Dan yang pasti kedua tim Indonesia Under-23, Chinese Taipei Under-23, sekarang kita akan lihat juga starting lineup dari mereka. Tapi mungkin Anda bisa melihat bagaimana tim Indonesia ini akan men-set up permainan, Doni. Ya, seharusnya memang pasti akan memainkan pola yang menyerang 4-3-3 yang selama ini memang dijalankan. Di sini kita lihat ya ada yang menarik adalah Ivar Jerner diturunkan langsung dan juga ada nama Rafael Struijk ya. Sementara kalau kita lihat sisanya Elkan Bagot bisa kembali bermain, Rizky Ridho juga kembali bermain, dan di sini kita lihat juga kedalaman yang dimiliki oleh timnas U23 kita ini, dan ini yang tentunya menjadi modal penting tentunya buat Sintayong yang biasanya kadang-kadang menurunkan formasi di babak pertama tidaklah yang terlalu yang tim terkuat, tapi kali ini sepertinya dia sangat percaya diri melawan Chinese Taipei yang memang tetap tidak bisa dianggap remeh, tapi tetap mempunyai tentunya ancaman-ancaman yang harus diwaspadai. Betul. Ketika kita bisa menurunkan tim terbaik, tentunya ini harus dimanfaatkan dengan betul ya Bung Doni ya, dan tentunya kita lihat bagaimana juga suasana para penonton yang hadir, stadion yang sangat indah lagi-lagi, Doni. Dan yang pasti kita tahu ini kedua kapten tim, kita lihat Rizky Ridho bersama dengan Liang Mengxin, dan yang pasti ini adalah Sukri Hussain dari Kingdom of Saudi Arabia yang menjadi wasit di pertandingan kali ini. Ya, ini tentunya memang sempat dikatakan oleh Tailin Seng, pelatih daripada Chinese Taipei, bahwa mereka tidak akan terlalu asik menyerang. Mereka mungkin memainkan pola 4-4-2 di sini. Turkmenistan. Ya, kalau kita lihat sang pelatih sendiri masih berusia 41 tahun ya. Ya, betul. Yang merupakan mantan pelatih dari Ming Chuan University di tahun 2020, dan yang pasti kita akan segera menyaksikan pertandingannya. Inilah head coach dari Chinese Taipei, dan kita akan langsung menyaksikan seteruan Indonesia Under-23 menghadapi Chinese Taipei Under-23, dan berasal dari Stadion Manahan Solo tentunya, yang akan dipandu oleh rekan saya Bung Doni dan tentunya juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu, bagaimana tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun akan memulai kampanyenya untuk lolos ke putaran final kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun dan juga menuju Olimpiade 2024 nanti. Inilah saat yang masih kita nantikan, bagaimana kita perjuangan Rizky Ridho, Elkan Bagot, di mana para pemain yang saat ini menghuni tim usia 23 tahun benar-benar sangat berpengalaman di tim nasional senior dan akan memulai kampanyenya untuk melawan Chinese Taipei. Dan wasit Hussein Sukri Al-Khunfus dari Saudi Arabia akan memimpin pertandingan ini, di mana di pertandingan sebelumnya Chinese Taipei sempat kalah di pertandingan melawan Turkmenistan dengan skor yang sangat mencolok 0-4, dan pemilihan awalan tadi dilakukan oleh pemain Chinese Taipei, dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Doni Munaf. Bung Doni, tentu saja Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan ini dengan pemateri pemain yang sangat kuat, Bung Doni. Amin ya Bung Hadi. Dan kalau kita lihat Sintayong sendiri, pelatih Sintayong kita tahu sudah pernah menghadapi Chinese Taipei tapi di level senior, Bung Hadi, di mana pada saat itu adalah playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Bulan Thailand. Ya. Betul. Arham Pratama yang dipanggil langsung dari J-League 2 untuk memperkuat tim nasional usia 23 tahun melawan Chinese Taipei ini, lakukan lemparan ke dalam yang sangat berbahaya, hampir saja di sudut. Kita lihat tadi Ivar Yenar terjatuh tapi bukan sebuah pelanggaran. Nomor punggung ke-7 Lee Chun Kai kembali debut para pemain Indonesia. Tapi meskipun demikian, Indonesia tetap harus hati-hati karena bagaimanapun para pemain Chinese Taipei memiliki postur yang cukup bagus, Bung Doni. Ya, dan mereka juga memiliki kecepatan, ini harus waspadai. Dan kita lihat bagaimana ya Marcelino begitu mendominasi, dan kita berharap tentunya ini adalah malam yang sangat baik tentunya buat Marcelino Ferdinand yang kita tahu adalah salah satu wonderkid timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana pemain asal MSK Dance yaitu Marcelino Ferdinand dijagal tadi oleh Shin Liang Meng, kapten ke-11 dari Chinese Taipei, pemain asal klub Fortune di Liga Premier Taiwan, maksudnya Chinese Taipei. Inilah penjaga gawang Chun Chang Siang
yang kemarin kebobolan 4 gol. Tendangan bebas tentu saja peluang yang sangat baik untuk Indonesia. Bola akan dihadapi oleh Arhan Pratama dan juga Marcelino Ferdinand, dua pemain yang sangat berpengalaman di tim nasional senior. Mudah-mudahan mereka berdua mampu membawa aura yang sangat positif buat pemain dan juga tim nasional usia 23 tahun. Marcelino Ferdinand, pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya, lakukan sudut tendangan bebas langsung ke arah gawang dan gol! Alhamdulillah, sebuah tendangan bebas yang sangat apik, macan, manis dan cantik, langsung masuk menusuk sudut kiri penjaga gawang Chun Chang Xiang dari Chinese Taipei dan mengubah skor menjadi 1-0. Sementara ini Indonesia unggul. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dan brilian dari Marcelino Ferdinand, Bung Doni. Ya, dan sangat bisa dikatakan genius ya. Dia tahu bagaimana, tentunya buat penjaga gawang Taiwan agak sedikit bingung. Bola terlihat sepertinya akan disambar oleh Rizky Ridho, tapi memang dan juga Ramadan Sananta ya. Betul, dan juga ada Ramadan Sananta, ini placementnya benar-benar bagus, baik sekali, dan akhirnya 1-0 buat Indonesia. Harapan kita terbuka lebar tentunya, Bung Hadi. Ya, tentu saja kita bukan sekedar menang tapi juga harus bisa di atas 4 gol seperti raihan dari Turkmenistan, karena bagaimanapun akan dihitung nanti dengan Turkmenistan untuk memimpin klasmen, karena bagaimanapun hanya juara grup yang lolos langsung ke Qatar 2024 dan ditemani nanti 3 runner up terbaik, Bung Doni. Ya, tepatnya 4 runner up sebenarnya, Bung Hadi. Ya. Tapi memang yang menjadi permasalahan adalah ini rekor head to head tentunya terlebih dahulu ya. Jadi selain kita memang menjaga clean sheet yang memang penting, tapi adalah hasil pada saat melawan Turkmenistan akan sangat mempengaruhi tentunya hasilnya. Dan ingat bahwa tidak semua grup kita berada di grup K, tidak semua grup beranggotakan 5 tim ya, dan ini juga menjadi semakin sulit tentunya matematikanya. Marcelino Ferdinand cantik sekali kini. Kita Arhan Pratama bergerak di tengah. Marcelino Ferdinand bukan sebuah pelanggaran, masih kuasai bola. Oh, direbut tadi, coba dikejar oleh Ramadan Sananta. Berhasil Marcelino Ferdinand. Masih dikuasai para pemain Chinese Taipei. Nomor punggung 13 Chie Xiaowei. Kembali para pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand, apa yang terjadi? Wasit Hussein Al-Sukri Al-Khunfus dari Saudi Arabia nampaknya menyatakan ada sebuah pelanggaran kah? Ini pelatih Indonesia Shin Taeyong yang baru saja sukses membawa Indonesia senior mengalahkan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday kemarin di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nampak kita lihat Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Rizky Ridho, pemain yang sangat sering tampil di tim nasional senior. Berada di kotak penalti, nampaknya lemparan ke dalam saja. Ada Arhan Pratama, baru saja melakukan pernikahan. Langsung ke arah gawang, ditinju saja. Oh, berdiri bebas tadi kita lihat. Sayang tendangan dari pemain Indonesia. Berhasil diblok tadi oleh An Lu Cheng. Elkan Bagot. Ya, Rafael Struijk sebenarnya ya mencoba melakukan tendangan, tapi memang tidak terlalu tepat berada di kakinya. Tapi ini tendangan penjuru yang pertama buat timnas Indonesia. Hanya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru pertama. Ada Elkan Bagot, Rizky Ridho. Dua Twin Tower Indonesia ada di kotak penalti dari Chinese Taipei. Oh, pendek saja, lakukan sudah berbahaya. Oh, Tuhan. Ramadan Sananta tadi bola melintas begitu saja melewati kepalanya. Sebuah crossing yang sangat-sangat bagus sekali, Bung Doni. Ya, dan eksekusi tendangan penjuru juga sangat baik, tapi memang offside. Tapi kalau kita lihat ya, ini timnas Indonesia mempunyai dimensi serangan yang sekarang semakin komplit ya, karena sangat kita variatif, tahu betul selama ini kecepatan sayap, tapi sekarang mempunyai striker jangkung di Ramadan Sananta, ditambah lagi dengan pemain-pemain yang kita tahu seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri bisa melakukan penetrasi dari tengah dan syuting jauh tentunya. Oh, ya, baik Ramadan Sananta sendirian Ramadan. Yes. Alhamdulillah, 2-0. Ramadan Sananta menggandakan kemenangan Indonesia sementara ini di menit ke-6 menjadi 2-0. Benar-benar menjadi striker yang sangat-sangat diandalkan oleh pelatih Shin Taeyong dan juga tim nasional di usia 23 tahun di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, ini benar-benar tipikal number 9, nomor 9. Di sini kita lihat ya, Rafael Struijk sangat baik sekali
dan kemampuan Ramadan Sinanta dengan fisiknya yang sangat tentunya kuat dan ketenangannya dan akurasinya akhirnya menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Tentu saja proses gol yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak lepas dari akselerasi dan aksi yang dilakukan oleh Rafael Strijk ya. Pemain asal Den Haag ini benar-benar memberikan satu variasi serangan tersendiri di lini depan Indonesia, sehingga sangat sulit para pemain belakang dari pemain atau tim Chinese Taipei untuk bisa mengamati dan mengantisipasi serangan dua striker ini, Bung Doni. Ya, dan ini sangat menarik ya. Satu adalah eksekusi tendangan atau free kick yang sangat baik. Satunya lagi juga itu kita bilang adalah pressing yang sangat baik dan langsung melakukan sebuah counter attack yang sangat cepat tadi ya. Cuma satu touch passing saja dan diselesaikan juga dengan akurasi yang sangat-sangat baik. Oh, Witan Sulaiman bergeser ke kiri, kini Arhan Pratama coba melakukan tekanan dari kanan dari Chinese Taipei, langsung ke depan, arahkan kepada Marcelo Ferdinand, berhasil direbut, dibayangi oleh pemain nomor punggung ke-13 Jesse Wai, langsung ke kotak penalti. Oh, kami dapat lagi dari kita lihat. Oh, gagal Ivar Jenner, kembali direbut oleh pemain Chinese Taipei, langsung ke arah depan tadi, maksudnya kepada Liang Chenchung, tapi lebih dekat dengan Hernando Ari Sutaryadi, kapten kesebelasan yang kini memperkuat Persija Jakarta. Rizky Ridho ke kanan, ditempati oleh Ilham atau Rio Ilham. Arhan Pratama strike, naik kaki dari Rafael William Strijk tadi, lempar ke dalam buat Chinese Taipei. Che Chawei nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Che Chawei, ada juga kita lihat Poyang Chia. Yang kau dustakan Ramadan Sananta sudah sangat bebas, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Chun Chang Xiang, namun disia-siakan, Bung Doni. Ya, sebenarnya kesalahan ya, saya umpannya memang sangat baik, tapi yang sangat disayangkan sebenarnya Witan tinggal menunggu dengan bebas. Tinggal menunggu. Betul. Tapi meskipun Witan sudah kosong, dia juga sangat baik sekali posisinya untuk bisa mencetak gol. Tapi sayang, eksekusinya melambung di atas mistar gawang sangat-sangat tinggi. Belum mengubah skor, masih 2-0 Indonesia unggul. Chun Chang Xiang sudah kebobolan 6 gol di kualifikasi ini. Arah ke Ramadan Sananta, Lin Chun Kai, umpan terobosan langsung sangat berbahaya. Dan oh Tuhan, kembali gagal. Kita lihat Witan Sulaiman, padahal sudah berdiri bebas hadapan dengan penjaga gawang, Bung Doni. Ya, oh tidak offside, Bung Doni, peluang terbaik. Oh offside. Offside, makanya tadi saya melihat harusnya tidak diambil oleh Witan ya. Kalau misalnya tidak diambil Witan itu tentunya masih bola hidup, istilahnya tidak offside. Tapi sekali lagi luar biasa ya penampilan lapangan tengah Indonesia, dan seperti kita melakukan pressing yang cukup tinggi, di mana pemain-pemain Chinese Taipei sepertinya sulit, dan beberapa kali mereka harus kehilangan bola dan langsung momentum kehilangan bola itu dimanfaatkan dengan sebuah direct passing yang tadi kita lihat sangat baik sekali dari timnas Indonesia. Ya, pemain Chinese Taipei tadi coba melakukan tekanan tapi terlalu mudah untuk dibaca para pemain Indonesia, yaitu Leung Chung Cheng, striker yang bermain di Universitas Jepang Komazawa. Rizky Ridho dari bawah ke kanan, Ilham Rio Fahmi langsung ke depan, tidak offset nampaknya. Witan Sulaiman, masih Witan berduel, kita lihat dengan Om Luceng, masih Witan Sulaiman, digagalkan tadi oleh Om Luceng ke belakang. Sementara ini pada Arhan, maksudnya Ilham Rio, ada Rizky Ridho ke belakang. Hernando Ari Sutaryadi bergeser, kita lihat Elkan Bagot,
untuk menerima bola, membuka ruang dari bawah. Kini Elkan Bagot. Siapa yang dituju? Di tengah kita Marcelo Ferdinand, langsung umpan ke depan, masuknya kepada Rafael William Strike. Namun bola terlalu jauh dari jangkauan atau posisi Rafael Strike berada, Bung Doni. Ya, ini sebenarnya momentum ya, dengan unggul 2-0. Kalau seandainya kita bisa mengamankan jalannya pertandingan babak pertama, tentunya akan memberikan kesempatan untuk para pemain semakin bermain jauh lebih tenang, dan kemungkinan besar juga melakukan rotasi, karena kita tahu ya, melawan Turkmenistan akan menjadi sebuah laga tentunya penting, walaupun memang kita tetap harus konsentrasi terhadap laga melawan Chinese Taipei ini, sementara kita masih tetap unggul 2-0. Arhan Fikri jadi jangkar di tengah bersama Ivar Yener. Kini Arhan Pratama, 0-0 kita. Rafael Strike, umpan langsung Ramadan Sananta. Berdiri bebas tadi, peluang terbaik, tapi tendangan penjuru kembali didapatkan para pemain Indonesia dan tim Indonesia. Sayang, 1000 kali sayang, Bung Doni. Peluang terbaik tadi, Bung Doni. Ya, ini tercatat sudah hampir 3-4 kali ya, sebuah passing yang benar-benar direct dari tengah dan langsung masuk ke jantung daripada penjaga gawang Chang Jiangchun. Dan ini adalah tendangan penjuru yang kedua yang akan diambil oleh Arhan Fikri. Dan tentunya ini akan memberikan sebuah asa baru lagi. Apakah kita bisa menambah gol, Bung Adi? Ya, semoga saja. Bagaimana 3 peluang tadi sudah disia-siakan para pemain Indonesia. Semoga saja peluang berikutnya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Arhan Fikri akan lakukan tendangan penjuru kedua. Lakukan, sudah tinggi datangnya, berbahaya. Oh, di sudut para pemain tadi Chinese Taipei. Kini Marcelo Ferdinand, shooting Ivar Yener. Tuhan, bagus sekali tadi antisipasi dari Chun Chang Siang dari Chinese Taipei yang mengawal gawang Chinese Taipei ini dan mentipnya bola keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia. Yang tadi saya katakan ya, bagaimana sekarang kita memiliki variasi serangan yang jauh lebih banyak daripada timnas Indonesia sebelum yang diasuh Shin Taeyong. Ini yang tentunya memberikan harapan tentunya, Bung Hadi. Variasi daripada serangan ini sangat penting dalam menghadapi laga-laga yang tentunya menghadapi pertahanan yang sangat tangguh. Kita lihat Elkan Bagot bersama Rizky Ridho berada di kotak penalti untuk menerima tendangan penjuru. Nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Semoga saja menciptakan gol. Lakukan, sudah tinggi, datang berbahaya. Oh Tuhan, terlalu tinggi tadi. Tendang atau sundulan dari Elkan Bagot, pemain berposisi 196 cm. Sangat tinggi sekali, Bung Doni. Ya, betul. Ini juga sebuah umpan yang sangat baik ya untuk tendangan pertama. Tendangan penjuru ketiga, dan sudah 2 kali kita melakukan tendangan bebas. Hampir 4 kali seorang gol. Ya, Ivar Yener ke tengah, kita lihat masih dikuasai para pemain Indonesia. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh Ivar Yener terhadap Ho Yang Xia. Benar-benar berjibaku sangat keras para pemain Indonesia. Instruksi keras dari Shin Taeyong. Sebetulnya Indonesia harus memanfaatkan keletihan para pemain Chinese Taipei yang telah bermain lebih dahulu melawan Turkmenistan, Bung Doni. Ya, dan ini tentunya yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan tidak terlalu percaya diri yang berlebihan juga ya. Mengingat kita sudah unggul 2-0. Jadi kita lihat bagaimana kecepatan pemain Chinese Taipei juga tidak bisa diremehkan. Shen Liang Meng tadi melakukan tekanan. Oh, langsung ke arah gawang. Tapi bola terlalu jauh tadi dari Hong Pui. Inilah Hong Pui yang menggantikan posisi dari pemain nomor punggung 13 dari Chinese Taipei, yaitu Chie Chawei di posisi bek kiri. Saat ini Chie Chawei bermain di posisi center back bersama dengan Shin Liang Meng dan juga Ho Yang Xia. Di pertandingan melawan Turkmenistan, Chie Chawei bermain sebagai posisi bek kiri. Kiri bermain bersama 3 pemain atau 2 pemain belakang lainnya sebagai center back. Elkan Bagot langsung umpan, arahkan dari masuknya kepada Arhan Pratama, tapi bola terlalu tinggi untuk bisa dijangkau kepala dari Arhan Pratama. Ya, terlihat ada wajah walaupun puas tapi kecewa tadi ya.
passing yang tidak terlalu akurat dari rekan Bagot. Dan kita sering kali lihat dalam beberapa kali, entah itu di sosial media, bagaimana sepertinya ditekankan ya kepada para pemain timnas Indonesia, di mana adalah kemampuan untuk melakukan passing yang tentunya akurat dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar yang kita tahu seringkali merugikan timnas kita. Tapi paling tidak progresnya sudah terlihat, Bung Adi, bermain sangat rapi, sangat tenang, ya, saling mengumpan bola. Oh, sangat baik, langsung ke depan. Arhan Pratama coba mengejar bola, berhasil didapat. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan, oh gagal tadi membuat cutback. Apakah tendangan penjuru? Oh, tendangan gawang saja karena menyentuh kaki sedikit saja dari Arhan Pratama tadi, Bung Doni. Ya, tapi terlihat sebuah atraksi yang sangat baik sekali tadi dipegang oleh Arhan Pratama. Dia mengetahui bagaimana gerakan daripada pemain belakang Chinese Taipei, mencoba mengamankan bola dan hampir saja tadi membuat kemelut di depan gawang. Tapi masih tetap bertahan 0-2. Chinese Taipei tertinggal oleh timnas Indonesia. Itu saja Indonesia harus bisa memberondong Chinese Taipei lebih dari 4 gol agar di pertandingan terakhir kita lebih ringan menghadapi Turkmenistan, Bung Doni, karena Turkmenistan sudah menang 4-0. Jika kita menang lebih dari 4-0 tentu hasil seri melawan Turkmenistan di pertandingan akhir bisa mengantarkan kita ke Qatar 2024. Ya. Dengan catatan tentunya tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya, Bung. Pastinya, Bung Doni. Kita tahu, kita berharap paling tidak clean sheet. Berapapun skor yang memang nanti akan kita berhasil sarangkan ke gawang Chinese Taipei. Lee Chun Kai berhasil mengelabui Ivar Yener. Oh, sangat berbahaya kini yang sampai kebobolan Indonesia. Langsung cepat kita Chinese Taipei. Oh, umpan terobosan langsung sangat cepat kita lihat. Ramadan Sananta berduel dengan Po Yang Chia. Masih Ramadan, siapa yang akan diberikan ke tengah langsung. Ada Ren Ferdinand. Masih kita lihat strike dan gol! Rafael Strike melakukan strike yang sangat baik sekali, Bung Doni, dengan kaki kirinya berhasil menciptakan sebuah gol buat tim nasional Indonesia. Inilah gol pertama buat tim nasional meskipun hanya di usia
Bung Hadi. Dan tentunya ya, baik timnas senior maupun timnas U23. Menang lebih cerdas, Bung Hadi. Nah, inilah buah bagaimana Sintayong mendidik para pemain muda Indonesia sejak tahun 2018. Dan ini hasilnya bagaimana tim usia 23 tahun Indonesia memiliki kualitas Lihat sequence kejadian-kejadian di saat Indonesia bisa merebut bola kembali langsung menusuk tajam dengan melakukan umpan-umpan terobosan yang sangat-sangat tereksekusi dengan baik. tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Tentu saja crossing dari Arhan Pratama sangat diharapkan untuk bisa mampu memanjakan para pemain.
Peluang sangat mutlak diraih oleh Ramadan Sananta, tapi tidak berhasil, Bung Doni. Iya, dan sebuah umpan yang Sangat sangat baik bebas. sekali, betul. Ini placement yang, sangat spacing yang tidak baik ya. Kalau kita tahu tidak tenang sepertinya Ramadan Sananta, dan terlihat kecewa. Sangat gergetan ya. Bagaimana Betul. Sintayong? Peluang yang sangat terbuka gagal dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta untuk bisa menambah gol. Skor masih tetap 3-0. Unggulan sementara Indonesia bermain dari bawah, nampaknya Sin Liang Meng langsung umpan ke tengah. Oh, terlalu melebar. Lempar ke dalam, nampaknya buat Chinese Taipei kah? Apakah mengenai anggota badan dari Indonesia? Oh, nampaknya arahan pertama Indonesia, lakukan lemparan ke dalam, langsung ke arah kotak penalti. Sangat berbahaya. Ada Witan Sulaiman meraih bola. Dibayangi kita lihat. Oh, sangat agresif tadi Anu Cheng. Masih Witan Sulaiman. Ada Ivan Iener, ke belakang Ivan Iener ada Rizky Ridho, coba dikejar, nampaknya kita lihat tadi oleh Chiang Wang Wei. Ada Ilham Rio, kembali kepada Arhan Fikri, mengelabui sangat baik. Kita Ivan Iener lagi, ada Arhan Fikri lagi, dibayangi oleh Chia Supo. Kini Ilham Rio lagi ke belakang, sangat cepat permainan Indonesia dari kaki ke kaki. Elkan Bagot ke belakang kepada Hernando Ari Sutaryadi untuk bisa memberi space atau ruang dari pergerakan serangan Indonesia, Bung Doni. Ya, ini saya sangat senang ya dengan role yang dijalankan oleh Ivar Jenner ya. Kalau kita lihat dia begitu tenang, tapi juga pemain-pemain timnas Indonesia yang lain juga cukup cerdik dalam hal menjaga ritme pertandingan, memanfaatkan lebar lapangan, sesuatu yang tentunya kita harapkan lebih sering lagi ya diperagakan oleh para pemain Indonesia, karena ini adalah sebuah sosok bukti bahwa confidence itu sudah mulai ada, ketenangan itu sudah mulai ada, dan semoga hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong. Ivar Iener, umpan langsung ke depan. Oh, berdiri bebas sangat baik. Masuk dan gol. Witan Sulaiman 4-0. Alhamdulillah, benar-benar sekarang bisa menyamai torehan gol dari Turkmenistan saat melawan Chinese Taipei pada tanggal 6 September lalu. Dan kini posisi gol Indonesia dan Turkmenistan di grup K kualifikasi AFC di bawah usia 23 tahun sama, Bung Doni. Sebuah peluang atau kesempatan Indonesia untuk lolos sangat besar tentunya, Bung Doni. Tadi sempat saya katakan ya, saya senang dengan role yang dijalankan Ivar Iener. Ini umpan presisi yang sangat baik dan juga ketenangan yang juga sangat luar biasa diberikan oleh Witan Sulaiman. Kita sudah cukup rindu ya dengan gol-gol Witan Sulaiman, dan tentunya selamat buat Witan. Gol keempat buat Indonesia. Praktis dalam klasemen sementara Indonesia sama tentunya dengan Turkmenistan dengan 4-0. Tentu saja terus Indonesia harus bisa menambah gol agar bisa berhitung dengan Turkmenistan dan menambah keunggulan, sehingga di pertandingan terakhir kita bisa saja cukup dengan hasil seri, walaupun tentu saja itu bukan opsi terbaik untuk bermain imbang. Kita harus menang di pertandingan terakhir melawan Turkmenistan apapun hasil pertandingan ini. Ivar Iener kuasai bola sangat baik. Oh, direbut lagi kini para pemain Indonesia. Arhan Fikri coba merebut bola tapi gagal tadi.
Sebenarnya para pemain Indonesia sudah sangat siap dengan segala bentuk serangan dari Chinese Taipei. Oh, serangan lagi. Ramadan. Diberikan kesempatan oleh Sintayong, dan kita tentu melihat ini bagaimana akan Bagot menjadi tentunya ancaman ya dari setiap tendangan penjuru yang sekarang ada tendangan penjuru kelima buat timnas Indonesia. Ya, semoga saja tendangan penjuru kelima ini membuahkan hasil yang positif buat Indonesia. Arhan Fikri lakukan sudah, tinggi datangnya. Ada Ivar Yener di kotak penalti. Nilai sementara tadi sedikit saja tadi Ivar Yener. Ada Marcelo Ferdinand kembali kepada Ivar. Masih Ivar Yener. Belakang ada Ilham Rio yang berdiri sebagai libero. Kembali kepada Marcelino. Ivar Yener kembali kepada Marcelo Ferdinand ke tengah. Gerak dari tengah kita lihat Witan Sulaiman. Oh, gagal kita lihat Akram Fikri. Nampaknya sangat fleksibel para pemain Indonesia. Posisinya sangat dinamis dan sering bertukar dengan pemain-pemain lainnya, Bung Doni. Ya, karena jelas praktis hanya Cheng Chung Lung yang ada di depan ya, Bung Hadi. Jelas kita menguasai mungkin sepertiga lapangan. Karena memang mereka memutuskan untuk lebih banyak mundur sekarang.
Ivar Yener. Hasil dihentikan oleh Lee Chun Kai tadi. Oh, direbut oleh Marcelo Ferdinand. Nampaknya Poyang Chia tadi sangat mendominasi pemain-pemain Indonesia. Rahan Fikri, Rizky Ridho langsung ke tengah, sangat baik. Masih kita lihat para pemain Indonesia menguasai bola. Ilham Rio di kotak penalti dan oh, tidak, gol. Oh Tuhan, Rafael Strike. Witan Sulaiman. Oh Tuhan, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ramadan Sananta dan juga Witan Sulaiman. Peluang sangat terbuka, Bung Doni. Ya, ini kita salut ya dengan ini susah sepertinya Bung Hari. Ini juga salah satu gerakan manuver yang sangat memerlukan skill yang sangat tinggi, tapi sayang memang lagi-lagi kita lihat pada saat final Piala AFF dia juga mengenai mistar gawang, kembali mengenai mistar gawang. Mungkin bukan malam yang terlalu istimewa buat Ramadan Sananta. Kita berharap tentunya makin ada banyak lagi kesempatan yang datang ke kaki atau kepala daripada Ramadan Sananta. Bagaimana terlihat permainan Barcelona benar-benar sangat dewasa saat ini, Bung Doni. Ya. Ketenangannya itu ya Bung Adi ya, seperti bermain itu santai tapi akurasinya sangat luar biasa. Decision making yang dilakukan itu juga begitu, bisa dikatakan di atas rata-rata pemain-pemain ASEAN kalau saya lihat. Liu Xuan tadi terjatuh Lee Chun Kai. Dorong pemain Indonesia, tendangan bebas Poyang Chia. Adalah Poyang Chia juga bermain saat melawan Turkmenistan. Umpan tinggi langsung ke arah gawang, tentu sangat mudah buat penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Tidak ada ancaman yang sangat berarti sampai menit ke 39 menuju 40 dari Chinese Taipei. Semoga saja main belakang, penjaga gawang dan semua pemain bisa konsisten dengan permainan ini. Marcelo Ferdinand kini dari pinggir sisi kiri pada Arhan Pratama. Fire strike, coba mengiris sisi kanan pertahanan dari Chinese Taipei. Coba dibayangin tadi oleh Len Cheng. Kini Ivar Yener, umpan yang sangat baik kepada Ilham Rio atau Witan Sulaiman. Masih Witan, Ilham Rio. Sebuah proses gol yang sangat cantik, tapi kita benar-benar diperlihatkan visi yang sangat baik dari Ivar Yener dengan memberikan umpan ke arah yang kosong sisi kiri pertahanan Chinese Taipei. Bagaimana umpan dari Ivar Yener? Sangat baik, Bung Doni. Betul, dan juga ketenangan dan visi yang dilihatkan oleh Witan Sulaiman ya. Dia tahu bagaimana dalam sisi belakang terlihat lari dengan begitu cepat, begitu pasti, begitu sepertinya udah on cue bahwa dia akan melakukan tendangan, dan akhirnya gol kelima buat timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana permainan dari anak-anak Garuda di bawah usia 23 tahun. Ini pemain semua sudah mengalami masa senior, Bung Doni. Betul. Jadi inilah buah yang dipupuk oleh pelatih Sintayong sejak 2018, dan ini hasilnya. Mereka sudah cukup matang untuk bertempur di usia 23 tahun. Semoga saja sukses untuk lolos ke Olimpiade 2024. Kalau lolos itu akan menyamai torehan Olimpiade 56 yang lolos di Melbourne, dan hampir saja lolos di Olimpiade Montreal tahun 76. Tapi sayang saat final penentuan lolos ke Olimpiade tersebut gagal karena dikalahkan oleh Korea Utara. Serangan balik lagi, offside tampaknya Ramadan Sananta. Ya, tidak, dibiarkan saja tadi. Kalau sudah offside tidak mendengar tadi dari Ramadan Sananta, peluit yang dibunyikan oleh wasit Sukri Al-Hussein Al-Khunfus dari Saudi Arabia. Iya, memang tipis ya, Tipis tapi terlihat tapi tetap, offside sudah lewat. tetap jelas offside, betul. Torehan positif tentu saja 5-0. Harus dijaga terus pemain-pemain Indonesia. Qualifiers AFC Under 23 Asian Cup Qatar 2024. Masuk itu nanti adalah kualifikasi Olimpiade, Bung Doni. Iya. Semoga saja Indonesia berhasil dengan kampanyenya. Oh, penerobosan sangat baik kepada Witan Sulaiman. Ya, tentu dengan konsep yang kita tahu ya, berkesinambungan ya, dan juga gini sih kita lihat bagaimana punya kontrol Sintayong ya terhadap pemain-pemain usia muda sampai ke senior. Semoga ini terus berlanjut, karena kita sebenarnya
sudah bisa melihat hasilnya, bukan? Ya, hasilnya terlihat saat ini. Sangat jelas. Bagaimana usia 23 tahun, tapi mereka sudah rasa senior semua. Iya. Inilah bagaimana pemain yang dipupuk sejak masa kepelatihan dari Sintayong. Ya, dan jangan lupa Marcelo Ferdinand itu masih berumur 18 tahun. Ya, 18 tahun, sangat baik. Ilham Rio mengiris tadi kepada Rafael Strike. Arhan Fikri, Ivar Yener. Masih Yener ke kiri, tempati oleh Marcelo Ferdinand. Sangat mendominasi para pemain Indonesia. Arhan kembali kepada Witan Sulaiman yang kini berada di tengah. Sangat mobile, sangat dinamis. Oh, sangat baik tadi. Tadi Ramadan Sananta meminta bola langsung dari Arhan. Numpuk 10-11 pemain di area sendiri Chinese Taipei. Marcelo Ferdinand, Arhan Fikri, Marcelo lagi berpindah sekarang arah serangan dari Rizky Ridho ke kanan. Tempati, kita lihat Ilham langsung arahkan ke kotak penalti, namun gagal berhasil sudut para pemain dari Chinese Taipei. Ke kini kita lihat ada Arhan Fikri bermain satu dengan Rafael Strike, masih Rafael, siapa yang akan diberikan ke kiri ada Ramadan Sananta, masih Ramadan, kembalikan lagi kepada Ivar Yener, masih Ivar Yener, tempati Arhan Fikri, ada Witan Sulaiman, disudul lagi, sangat dominan para pemain Indonesia. Ada Arhan, umpan terobosan, ada kita lihat Arhan Fikri, Arhan pertama, oh Tuhan, gagal Bung Doni. Bagaimana sangat cantik, macan, manis dan cantik para pemain Indonesia ini, Ya, Bung Doni. betul. Ini kayak benar-benar bermain samba nih istilahnya, Bung Adi. Ini begitu tenang, begitu itu jarak antar passingnya begitu dekat, tapi eksekusinya begitu sabar, membuild up, dan hampir ya nama yang tidak terduga justru masuk Arhan Pratama. Tapi sayang memang masih tetap belum berubah kedudukan. Indonesia sementara mimpin 5-0. Ya betul, yang baru menonton 5-0, Bung Adi. Seharusnya pemain Indonesia bisa lebih sedikit tenang ya, karena sudah unggul 5-0, sudah di atas torehan gol dari Turkmenistan. Kini kembali Indonesia dari tengah, Arhan Fikri kepada kapten kesebelasan yang bergerak dari kanan. Ada Witan Sulaiman, masih Witan ke tengah, tempati oleh Arhan Fikri lagi. Ada Ivar Yener yang benar-benar menjadi jangkar, melebar ke kiri, tempati oleh Arhan Pratama, masih Arhan. Siapa akan diberikan Arhan? Masuk ke dalam tadi kita lihat ada Marcelo Ferdinand, ada Arhan lagi, benar-benar melakukan parkir bus seperti janji dari pelatih Chinese Taipei Lin Seng Tai yang akan melakukan parkir bus. Tapi ini bukan parkir bus, ini parkir pesawat, Bung Doni. Begitu banyak Jadi lebar-lebar ya. sudah selesai babak pertama. Wasit Sukri Al-Hussein Al-Khunfus dari Saudi Arabia telah menutup panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama dan skor 5-0. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi tentu setelah komersial break berikut ini. The halftime score is Indonesia 5 and Chinese Taipei 0. Koko Bima Mandunia. Koko Bima Resto. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Koko Bima Mandunia. Koko Bima, ladies. Kuku Bima, fokus. Koko Bima for stamina. Sebarkan semangat mendunia. Koko Bima Resto. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Terlihat ribuan warga rebutan promo besar. Shopee 99 Super Shopping Day, promo terbesar se-Indonesia. Wah, Shopee Live semuanya diskon 50%. Shopee 99 Super Shopping Day. Luwak hitam baru 21. 1 2 sendok kopi, Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. mantap.
Kopi luwak hitam baru. Iklan Popmi, stuck gitu-gitu aja. Popmi, ransel, Popmi. Biar seru nggak keputus.